video ini saya akan menceritakan alur cerita film The Dark Knight Rises yang dirilis pada tahun 2012. Nah, film ini menceritakan tentang comebacknya Batman di Gotham City setelah 8 tahun tidak muncul. Dan kini Gotham City kembali diteror dan Gotham City akan dihancurkan. Film ini juga menjadi seri terakhir dari trilogi seperti Batman Begins dan The Dark Knight. Seperti apa ceritanya? So, langsung aja kita masuk ke videonya. Nah, di awal scene ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari seri sebelumnya, yaitu The Dark Knight, yang dimana Gordon sedang memimpin acara peringatan kematian Harvey Dent. Dan kemudian scene beralih pada mobil Dr. Pavel yang membawa 3 orang tahanan yang ditangkap karena mereka ingin menculik Dr. Pavel. Dan ketika telah sampai di tujuan, Dr. Pavel bertemu dengan CIA yang akan membawa para tahanan itu dengan menggunakan pesawat. Di dalam pesawat, orang CIA itu menyuruh para tentara bayaran untuk memaksa para tahanan itu untuk berbicara siapa yang menyuruh mereka untuk menculik Dr. Pavel. Nah, tentara itu mengancamnya dengan pintu pesawat yang terbuka dan seakan ingin dilempar dari pesawat. Tetapi itu semua tak bisa juga membuat orang itu bicara. Dan pada akhirnya, seorang tahanan akhirnya berbicara. Well, ternyata saat dibuka, ternyata itu adalah Ben, buronan yang mereka cari selama ini. Ben mengatakan kalau memang rencananya adalah ditangkap. Dan beberapa saat kemudian, sebuah pesawat datang mengikuti pesawat yang dimana Ben berada. Dan pada akhirnya, beberapa orang langsung menghampiri pesawat itu dan membukulnya untuk membantu Ben keluar dari pesawat. Di pesawat itu terjadi pertarungan yang sengit dan pada akhirnya Ben berhasil keluar dari pesawat itu dan juga membawa Dr. Pavel. Hingga pada malam hari tiba, Gotham City sedang mengadakan acara peringatan kematian Harvey Dent untuk mengenang jasanya selama jadi jaksa wilayah di Gotham City. Dan acara itu dipimpin oleh wali kota Gotham. Dan di tengah acara itu, wali kota Gotham memanggil Gordon untuk menceritakan Harvey Dent lebih mendalam lagi ke masyarakat Gotham. Tetapi Gordon tidak menyampaikan apa yang harus dia sampaikan. Dia hanya mengatakan bahwa Harvey adalah pahlawan dan kematiannya tidak sia-sia karena telah berhasil menyelamatkan Gotham City. Di lain lokasi, seorang waitress yang bernama Selina Kyle sedang menyelinap masuk ke dalam Wayne Manor. Di situ tiba-tiba saja dia dikagetkan dari tembakan panah yang tiba-tiba saja dengan cepat melesat di depannya. Dan ternyata yang melakukan itu adalah Bruce Wayne. Terlihat di situ Bruce Wayne dalam kondisi yang tidak baik dengan menggunakan tongkat. Tak lama kemudian, Selina Kyle langsung menjatuhkan tongkat Bruce yang membuat dia terjatuh. Dan setelah itu, Selina Kyle langsung kabur dengan gesit melalui jendela dan mengambil kalung mutiara dan alat pelacak serta mencuri sidik jari Bruce Wayne yang akan dijual ke John Daggett. Well, ternyata dia hanya menyamar saja dengan menjadi seorang waitress. Terlihat Selina kali ini bukan orang biasa ya. Oke, kita lanjut. Di lain lokasi, seorang polisi yang bernama Blake datang menemui Gordon. Blake bertanya kepada Gordon bahwa pada 8 tahun lalu saat kematian Harvey Dent, Batman berada di situ dan menghajar anggota SWAT lalu kemudian dia menghilang begitu saja. Pertanyaan itu dihiraukan oleh Gordon dan mengajak Blake untuk fokus ke tujuan utama saja, yaitu mencari anggota kongresmen yang belum pulang sejak acara Wayne Foundation. Kemudian di sebuah kafe, seorang asisten dari Daggett yang bernama Philip Stryfer ternyata bekerja sama dengan Selina. Di situ Selina memberikan sidik jari Bruce Wayne kepada Stryfer dan pada akhirnya dia mengkhianati Selina dan menyuruh anak buahnya untuk menyerangnya. Tetapi dengan kemampuannya yang gesit, Selina mampu menghadapi semua anak buah dari Stryfer itu. Kemudian polisi datang di kafe itu setelah berhasil melacak lokasinya. Selina memanfaatkan situasi agar dia bisa melarikan diri dengan berpura-pura menjadi korban. Sementara seorang kongresmen berhasil diamankan oleh polisi. Tak ketinggalan, Gordon juga ikut dalam kejadian itu. Gordon langsung menuju ke saluran air di bawah tanah bersama dengan 3 anak buahnya. Tetapi sayang sekali di saat sedang menyusuri jejak, anak buah Gordon yang ikut dengannya terpaksa harus terkena ledakan. Sampai pada akhirnya secara tiba-tiba 2 orang penjahat datang dan langsung menangkap Gordon. Mereka membawa Gordon ke tempat rahasia di saluran air bawah tanah itu. Dan ternyata bos mereka adalah Bane. Untungnya Gordon berhasil sadar dan langsung membuang dirinya ke air yang mengalir dan membawanya keluar. Dan untung saja Blake berhasil menemukan Gordon dan langsung membawanya ke rumah sakit. Keesokan harinya, Blake menghampiri kediaman Bruce Wayne atas perintah GPD untuk menyelidiki kasus kematian Harvey Dent. Blake juga menyampaikan ke Bruce kalau Gordon habis tertembak dari pasukannya Bane. Blake juga mengaku kalau dia adalah anak yang pernah tinggal di panti asuhan yang disupport langsung oleh Wayne Foundation. Tetapi sekarang katanya dana dari Wayne Foundation untuk panti asuhan telah berhenti karena Bruce yang mengisolasi dirinya dan tidak aktif lagi di Wayne Enterprise. Blake mengatakan kepada Bruce kalau saat ini Gotham City membutuhkan Batman. Keesokan harinya, Bruce menemui Mr. Fox untuk mencoba perlengkapan baru untuk Batman.
Dan akhirnya Mr. Fox memperlihatkan The Bat yang merupakan kendaraan udara yang canggih. Bruce pun setuju dengan tawaran dari Mr. Fox. Dengan perlahan-lahan Bruce akan mencoba untuk kembali dengan identitas Batman-nya setelah mendapatkan saran dari Blake, dan bahkan juga Gordon mengatakan Batman harus kembali. Bruce pun menyadari hal itu, bahwa dia harus memulai semuanya lagi, dan juga Bruce menjadikan seorang wanita yang bernama Miranda Tate sebagai CEO baru untuk menjalankan perusahaan Wayne Enterprise lagi. Dan kemudian di sebuah gedung bursa saham terjadi aksi perampokan yang dilakukan Bane bersama anak buahnya yang menyamar menjadi pekerja di bursa saham itu. Sampai pada akhirnya polisi datang mengepung di luar gedung, hingga para perampok itu berhasil melarikan diri dan membawa Sandra, dan polisi langsung mengejar mereka. Di tengah pengejaran, polisi dikagetkan dengan kemunculan Batman yang akhirnya muncul setelah 8 tahun. Namun, seorang rekan Gordon yang bernama Foley menyuruh para polisi untuk mengalihkan perhatiannya ke Batman. Dan pada akhirnya Batman berhasil mengatasi para perampok dan juga berhasil kabur dari kejaran polisi. Sementara itu, di lain lokasi, kini Selina yang ternyata adalah Catwoman menyelinap masuk ke kediaman Dejet untuk mencari apa yang Dejet janjikan kepadanya. Sampai pada akhirnya Selina terkepung sampai di rooftop, dan secara tiba-tiba Batman datang dan langsung kabur bersama Selina. Dan di saat itu juga Ben datang di tempat itu. Batman di sini baru mengetahui bahwa pada saat aksi perampokan di bursa saham, Ben ternyata menggunakan sidik jari Bruce yang ia dapat dari Dejet. Beberapa waktu kemudian, Alfred menyatakan ingin berpisah dengan Bruce setelah sekian lama sudah melayani The Wayne family. Hal ini terjadi karena konflik antara Bruce dan Alfred. Sempat juga Alfred mengatakan rahasianya kalau Rachel ingin menikah dengan Harvey Dent, bukan Bruce, yang dimana itu disampaikan langsung oleh Rachel melalui surat, dan pada akhirnya Alfred membakar surat itu agar Bruce tidak ada rasa kecewa. Tapi pada akhirnya juga dia tetap tahu ya. Keesokan harinya, Bruce bertemu dengan Selina di apartemennya. Bruce meminta bantuan kepada Selina untuk memberitahu lokasinya Ben dan bekerjasama dengan Batman. Di lain lokasi, Blake datang di rumah sakit untuk menemui Gordon. Blake mengatakan kalau John Dejet telah dibunuh oleh Ben karena Dejet merasa kecewa dengan Ben yang sudah membayar mahal, tetapi Wayne Enterprise tidak menjadi milik Dejet. Di saat yang bersamaan, Gordon mengangkat Blake dari polisi biasa menjadi seorang detektif. Singkat cerita, Batman bertemu dengan Catwoman di terowongan untuk segera menuju ke tempat Ben berada, dan pada akhirnya mereka berhasil bertemu dengan Ben. Tetapi tak disangka-sangka Catwoman malah mengkhianati Batman, dan terpaksa Batman harus menghadapi Ben sendirian. Well, ternyata Ben sudah mengetahui identitas Batman yang sebenarnya, bahwa dia adalah Bruce Wayne. Dalam pertarungannya, dengan mudah Ben mengalahkan Batman, dan juga Ben telah berhasil mengambil alih semua perlengkapan Batman. Bruce kemudian diasingkan di penjara bawah tanah yang dalam, dan tempat di mana juga Ben tersiksa saat masih kecil. Ben menyampaikan rencananya kepada Bruce kalau dia ingin menghancurkan Gotham City. Di situ Bruce tidak sendirian, dia dirawat oleh seorang dokter dan orang yang sudah lama berada di sini. Dan bahkan dia juga saksi mata yang melihat kalau dulu pernah ada seseorang yang berhasil manjat keluar dari penjara ini. Di lain lokasi, Selina kini ditahan karena Blake berasumsi bahwa Selina lah yang membuat Bruce hilang. Karena pada saat Bruce ingin menemui Selina di apartemennya, Bruce diantar oleh Blake ke sana pada saat itu. Dan itu merupakan pertemuan terakhir Blake dan Bruce semenjak Bruce dinyatakan hilang. So that's why Blake menjadikan Selina sebagai tersangka dalam kasus hilangnya Bruce Wayne. Di sisi lain, kini Ben sudah memulai rencananya untuk menghancurkan kota. Ben menculik Miranda dan Mr. Fox untuk mengaktifkan detonatornya, dan juga menyuruh Dr. Pavel untuk membuat detonator itu bisa meledak. Dan kemudian Ben memancing para polisi untuk memasuki perangkapnya agar dia bisa dengan leluasa menjalankan rencananya untuk meledakkan kota. Di saat itu juga Ben memulai ledakan awal dan sekaligus membunuh wali kota Gotham. Ben juga menghabisi Dr. Pavel, yang dimana hanya Dr. Pavel lah yang bisa menonaktifkan bom nuklir itu. Dan kemudian Ben mengumumkan kepada publik tentang kebenaran pada kematian Harvey Dent. Yang sebenarnya terjadi adalah Batman tidak membunuh Harvey, malah dia yang menyelamatkan anaknya Gordon saat itu. Harvey lah yang melakukan kejahatan itu. Dan semenjak kejadian itu, Gordon sudah tidak tahan dengan kebohongan yang ada, dan dia ternyata sudah merencanakan akan mengundurkan diri dari jabatannya. Dan di waktu yang sama, Ben langsung membebaskan para tahanan untuk dia jadikan sebagai pasukannya. Dan saat ini situasi di Gotham City sangat kacau. Di lain lokasi, kini Bruce berusaha untuk menyembuhkan dirinya dan bisa keluar dari tempat ini agar dia bisa mencegah Ben. Dan singkat cerita, Bruce berhasil manjat sampai ke puncak dan keluar dengan selamat. Bruce pun memulai aksinya untuk menghentikan Ben.
Sementara itu, kekacauan terus terjadi di Gotham City. Para pejabat korup dijatuhi hukuman mati dari hasil sidang yang diadakan oleh Jonathan Crane. Di lain sisi, akhirnya Bruce kembali di Gotham City dan langsung bertemu dengan Selina Kyle untuk meminta bantuannya untuk menyelamatkan Gotham City dari ledakan. Dalam hal ini, Bruce dibantu oleh Selina Kyle, Mr. Fox, dan Blake. Dan singkat cerita, Gordon akhirnya kembali di Gotham City. Dan Gordon juga dihakimi secara ilegal oleh Jonathan Crane. Dan lucunya, Gordon dihukum padahal dia sama sekali tidak bersalah dalam hal apapun. Jonathan Crane memberikan hukuman kepada Gordon, yaitu hukuman mati plus dibuang. Untungnya di saat itu juga Batman secara tiba-tiba datang dan berhasil menyelamatkan Gordon. Batman kemudian memberikan sebuah alat untuk menghentikan sinyal ledakan kepada Gordon. Di lain lokasi, Blake terkepung oleh para tentara bayarannya Bane, dan untungnya Batman datang dan berhasil menyelamatkan Blake. Dan sekaligus Batman berhasil mengeluarkan para polisi yang terjebak, dan para polisi ini akan membantu Batman dalam melancarkan misinya. Batman juga menyuruh Blake untuk menyelamatkan orang sebanyak mungkin. Hingga hari esok tiba, kini Gotham City terjadi peperangan antara polisi dan pasukannya Bane. Di tengah-tengah kerusuhan itu, Batman dan Bane bertemu dan mereka kembali bertarung lagi. Dan pada akhirnya Batman berhasil mengalahkan Bane. Akan tetapi Miranda juga berada di situ. Dan pada akhirnya Miranda menusuk di bagian sisi kelemahan Batman. Di situ Miranda mengaku kalau dia adalah anak dari Ra's al Ghul yang merupakan ketua dari League of Shadows. Lagi dan lagi, Bruce dikhianati oleh orangnya sendiri. Dan ternyata seseorang yang berhasil manjat keluar dari penjara itu adalah Miranda sendiri yang dibantu oleh Ben pada waktu itu. Dan Miranda mengaku nama aslinya adalah Talia, tetapi saya sebutnya tetap Miranda aja ya, karena lebih terkenal dengan Miranda gitu ya. Miranda akan meledakkan Gotham City sebagai pembalasan atas kematian Ra's al Ghul. Tetapi di sisi lain, Gordon berhasil menggunakan alat yang telah diberikan oleh Batman kepadanya, sehingga bom itu tidak meledak sesuai keinginan Miranda. Tetapi usaha yang dilakukan Gordon hanya membuat waktunya diperpanjang saja. Miranda pun akan memastikan bomnya itu akan meledak. Sementara itu, Ben hampir saja menghabisi Batman. Dan di saat yang tepat, Catwoman datang dan berhasil menyelamatkan Batman. Dan setelah itu, Batman dan Catwoman langsung bekerja sama untuk menghentikan Miranda. Sementara itu, Mr. Fox menyuruh Batman untuk sebisa mungkin membawa bom itu ke ruang reaktor untuk dinetralkan. Di lain lokasi, Blake berusaha untuk menyelamatkan warga termasuk anak-anak. Akan tetapi, jalur jembatan diblokir oleh para polisi yang egois. Dan alhasil, polisi itu meledakkan jembatannya yang mengakibatkan jalurnya terputus. Setelah melihat Blake yang akan mendekat, singkat cerita dalam aksi pengejarannya, mobil truk pembawa bom yang dinaiki oleh Miranda terjatuh dari ketinggian yang mengakibatkan benturan keras terjadi kepada Miranda. Dan insiden itu membuat Miranda tewas. Dan karena sudah tidak ada waktu, dengan segera Batman mengambil keputusan untuk membawa bom itu ke laut lepas untuk menghindari ledakan massal. Tanpa berpikir lama, Batman langsung membawa bom itu ke laut lepas dan pada akhirnya Batman berhasil membawa dan meledakkan bom itu di laut lepas dan sekaligus berhasil menyelamatkan Gotham City. Dan ya, kalian bisa tebak nasib Batman gimana pastinya ya. Dan semenjak kejadian itu, Bruce dinyatakan meninggal dan dimakamkan di samping makam kedua orang tuanya. Batman kemudian dibuatkan patung sebagai bentuk penghormatan Gotham City kepadanya. Dan rumah Bruce sekarang diserahkan kepada Alfred. Dan kemudian Blake memutuskan untuk mengundurkan diri dari kepolisian Gotham. Di akhir cerita, Blake menemukan sebuah gua rahasia di balik air terjun. Dan ternyata itu adalah Batcave. Ada juga Gordon melihat kalau Bat Signal sudah bagus kembali yang sebelumnya telah dihancurkan oleh Gordon sendiri. Dan yang membuat Bat Signal itu bagus kembali itu masih menjadi misterius. Coba komen kalau kalian tahu ya. Sementara itu, Alfred yang berlibur di Florence, Italy melihat di depannya ada Bruce Wayne dan Selina Kyle yang sedang bersamaan dan terlihat hidup bahagia. Well ya, plot twist pun terjadi. Dan film The Dark Knight Rises pun tamat. Ya, itulah tadi alur cerita The Dark Knight Rises yang sekaligus menjadi trilogi terakhir dari seri sebelumnya, yaitu Batman Begins dan The Dark Knight. Film The Dark Knight Rises ini ditutup dengan ending yang mengharukan, yang dimana Batman mengorbankan dirinya demi Gotham City. Luar biasa ya. Dan mungkin sampai sini dulu saja video kali ini. Bila ada suatu hal terutama tentang The Dark Knight Rises ini, langsung aja komen ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.